guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Meranita. Selamat siang, apa kabar semuanya? Siang ini aku akan mengajak kalian untuk berbagi cerita dan pengalaman gimana sih cara meyakinkan atau menaklukkan bule, pasangan bule, cowok bule gitu, untuk bisa benar-benar serius berhubungan dengan kita hingga jenjang jenjang pernikahan. Itu sih maksudnya ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang aku yang aku rasakan juga dari beberapa teman juga, pokoknya orang-orang sekitar yang mungkin bisa aku share ke kalian. So tontonin terus YouTube channel aku. I'll be right back. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Stay tune. Hai guys, nah di video aku kali ini aku akan berbagi pengalaman dan cerita gimana sih cara menaklukkan, meyakinkan seorang cowok bule untuk bisa menikahi kita atau ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan di video aku kali ini aku akan berbagi pengalaman berdasarkan apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat di sekitar. Mungkin aku pernah dengar dari beberapa teman mungkin, dan bisa aku share ke kalian. Jadi intinya kalau kalian ingin berhubungan dengan bule gitu dan pengen nikah sama orang bule lebih singkat banget ya, langsung to the point, iya dong gitu. Jadi kalian itu harus pasti ya diniatkan iyalah gitu. Kalian harus punya niat yang jelas dan goal yang jelas gitu, tujuan yang jelas gitu. Kalau misalnya kalian berhubungan dengan bule itu pengen nikah, ya udah kalian harus fokus dalam hubungan itu, diniatkan gue pengen nikah sama lo itu. Gimana sih caranya? Caranya kalian pastinya harus mempelajari karakter, sifat, kebiasaan, budaya mereka gitu, dari hal sekecil mungkin sampai sebesar mungkin gitu kan. Terus kalau misalnya mempelajari itu gimana sih caranya? Banyak hal. Pokoknya kalau kalian sering ketemu ataupun kalian lagi long distance relationship gitu kan, dengan pacar kalian seorang bule, ya kalian harus banyak berkomunikasi. Nah, komunikasi itu pastinya dengan bahasa Inggris, iya kan? Dan bahasa itu nggak menutup kemungkinan kalau kalian itu harus wajib bisa, setidaknya levelnya itu pre-intermediate atau intermediate, atau memang mungkin kalian yang masih basic banget tapi kalian punya usaha untuk bisa belajar bahasa Inggris yang bukan bahasa ibu kita gitu ya, dari berbagai macam. Karena kan zaman sekarang itu dipermudah dengan informasi-informasi banyak hal dari internet, sosial media, buku, pokoknya banyak banget referensi yang bisa kalian ambil untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu. Dari YouTube juga banyak sekali youtuber yang memberikan konten-konten mengenai bagaimana cara bisa berbicara bahasa Inggris. Dan satu hal, memang bahasa itu sangat amat diperlukan dalam suatu hubungan gitu. Selain niat, bahasa Inggris juga yang memang udah keharusan, kalian tuh harus punya basicnya itu. Dan kita harus pelajari karakter, sifat mereka itu dari nol sampai kita tahu, oh iya ya, dan kita harus compare juga gitu. Dan selain itu juga kalian tuh harus lebih terbuka pada pasangan kalian. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin guys, karena dalam suatu hubungan kalau kita menutupi satu hal aja yang mungkin menurut kita nggak penting gitu, tapi kalau pada saat nanti ketahuan dan ternyata itu penting buat pasangan kita, kan gak enak juga. Jadi pada saat kita terbuka pada pasangan kita dan kita ngerasa ini memang hubungan yang mau dibawa serius, kita harus bisa belajar untuk menyampaikannya secara polite, secara sopan gitu, dan kita juga harus bisa mengerti gitu, mengerti dia
Dan oh iya ya, jadi bukan berarti apa yang kita punya itu membuat jadi semakin rumit hubungan, enggak gitu. Jadi kayak kita bisa terbuka sama pacar kita bule ini gitu, dan cara menyampaikannya itu kita harus sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk dicerna, karena kadang kita kan suka susah ya, apalagi kita bukan orang yang pintar berbahasa Inggris. Jadi kadang kita mau menyampaikannya A, dimaksudnya B, ya kan? Pasti dong kalian juga pernah ngalamin. Makanya sesimpel mungkin kalian harus bisa menyampaikan apapun dan tidak ditutup-tutupin. Jadi keterbukaan kalian sebagai pribadi yang memang itu merupakan bukti dimana oh iya dia ini orangnya open ya sama gue gitu, si bule ini bisa nilai guys. Tetapi kalau misalnya kalian nggak mau terbuka banget, ya kalian harus siap-siap aja kalau suatu saat misalnya di hubungan di tengah-tengah udah mau serius, terus si bulenya, kok lu nggak ngomong sih sama gue kayak gini, harusnya kalau lu ngomong dari awal. Nah itu kan kadang kita suka nggak ngeh ya, dan kalaupun kejadiannya seperti itu ya kalian juga harus bisa, enggak lah babe misalnya gitu kan, sebetulnya kalau aku cerita di awal, nah kalian harus bisa menerjemahkan, menyampaikannya lebih sopan, lebih enak, lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi dari konotasi negatif bisa jadi positif gitu guys. Dan keterbukaan itu memang sangat penting untuk pasangan kita yang bule melanjutkan dan meneruskan hubungan kita ke arah serius gitu guys. Karena dengan keterbukaan kita juga bisa menjalani hubungan ini dengan tenang ya. Kalau kita punya ganjelan sesuatu yang dipendam, kayaknya nggak enak aja gitu. Kita hidup di hubungan yang memang penuh misteri, penuh secret gitu ya, penuh rahasia. Kalau aku pribadi sih orangnya nggak kayak gitu. Jadi aku selalu bilang di awal, nih gue tuh orangnya seperti ini. Memang gue jeleknya seperti ini. Kalau lu mau nerima gue, katakan iya di awal. Kalau enggak, don't wasting my time, jangan buang waktu gue gitu. Dan kita harus benar-benar ya tegas gitu ya, punya tegas yang di mana kita butuh cinta, lu juga butuh cinta dari gue gitu kan. Dan ketegasan itu merupakan power kita sebagai cewek gitu. Jadi dari kita menyampaikan kata-kata itu lembut, tegas, itu cowok tuh makin penasaran gitu, nih cewek kok tegas banget ya gitu, tapi dia berhati lembut. Dan si cowok ini bener-bener suka sama cewek yang tegas, yang punya powernya sendiri gitu. Dan iya, beberapa bule melihat cewek Asia itu lebih lembut pasti. Kenapa? Dan mungkin nanti akan aku bahas di lain konten ya. Dan setelah itu apalagi sih yang harus kita lakukan untuk meyakinkan. Jadi kalau kita pengen pacaran sama bule, kita itu jangan neko-neko, jangan banyak minta, jangan banyak harapannya tuh jangan terlalu tinggi, lebay gitu. Poin ini itu lebih ke arah materi, lebih arah ke ya hadiah-hadiah lah. Kadang kan cewek kan pengen ya kita tuh ya, kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman, misalnya ada beberapa teman, wah lu cowoknya bule ya, oh lu suaminya bule misalnya. Kok suami? Ini kan belum jadi suami ya, kita bahas. Oke, maksudnya lu cowoknya bule ya, masa sih cowok lu bule nggak ngasih hadiah-hadiah ke lu misalnya gitu kan. Nah kita tuh harus don't care gitu, jangan peduli juga gitu, karena kita benar-benar harus fokus. Kita nggak bisa menyatukan gitu keinginan kita yang membuat kita terganggu dalam hubungan. Jadi bule itu suka cewek yang nggak neko-neko. Tapi nih tanda petik, kalau kalian tahu karakter, sifat, kebiasaan
balik lagi ke poin pertama, kalau kalian tahu sifat karakter kebiasaan bule tersebut. Misalnya kalau bule kalian gitu ya, cowok bule kalian tuh suka yang glamor, yang suka pesta gitu ya, suka clubbing gitu, pokoknya yang bling bling. Terus udah gitu kalian lah udah tau lah, orang-orang seperti itu. Mungkin ada juga suka yang sorry tuh saya, misalnya nih suka barang-barang berbranded, suka yang apa ya, yang high misalnya gitu ya. Pastinya orang cowok-cowok seperti itu tuh melihat cewek tuh dari hal yang sama gitu. Masa sih cewek gue nggak gue dandanin misalnya gitu, dan itu tuh bonus buat kalian guys. Tapi kalau sebaliknya kalian nggak melihat sisi itu dan kalian meminta untuk hal-hal yang seperti itu, nah itu bakal jadi konflik untuk hubungan kalian. Karena belum apa-apa lu udah minta ini itu gitu kan, ini orang matre banget sih gitu, dan kalian nggak mau kan gitu hubungan kalian hancur karena gara-gara kalian nggak bisa mensejajarkan level kalian di mata teman-teman misalnya, ataupun jadi apa ya, pembuktian kepada teman-teman kalian sekitarnya kalau kalian tuh pacaran sama bule kok nggak dapat apa-apa, nggak pernah kasih apa-apa. Itu hal yang kecil tapi jadi besar artinya untuk hubungan kalian. Jadi jangan neko-neko, jangan banyak maunya, jangan banyak mintanya, harus yang down to earth aja dan terima aja apa adanya gitu. Jangan sampai apa ya, melakukan tindakan yang se ekstrim yang memang bertentangan dengan kebiasaan, sifat dan ya karakter cowok bule kalian gitu.